jalanku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kebenaran. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru bagi kita sekalian, bagi saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada yang mengikuti sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasi Jakarta, Kalimantan. Kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Sebelum kita memulai kegiatan kita, hari-hari kita di tahun yang baru ini, tentu kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan, karena kita sungguh yakin bahwa firman Tuhanlah terang yang menyinari jalan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur pada hari ini Engkau telah menganugerahkan hari yang baru, tahun 2024. Kami sungguh-sungguh yakin dan percaya ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kami, dan kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kami menjalani tahun yang baru ini. Kiranya firman Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kami di dalam melaksanakan aktivitas kami di dalam tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi kami mau mengucapkan selamat memasuki tahun baru, tahun 2024 bagi kita sekalian. Saudaraku yang terkasih, ada orang yang takut, cemas, dan khawatir ketika akan memasuki suasana yang baru atau tahun yang baru. Mereka takut atau khawatir di tahun yang baru ini mereka tidak menerima berkat yang luar biasa seperti yang mereka alami sebelumnya. Mereka takut kesuksesan yang mereka alami di tahun 2023 tidak sama lagi di tahun 2024. Sehingga mereka merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir di dalam memulai hari di tahun yang baru itu. Ada juga orang yang merasa takut, khawatir, dan cemas ketika mereka akan memasuki tahun yang baru karena mereka mungkin merasa bahwa tahun yang baru ini akan mendapatkan banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak
masalah-masalah yang lebih besar dari tahun yang sebelumnya. Mungkin saja mereka di tahun 2023 mengalami begitu banyak pergumulan dalam kehidupan mereka, dan mereka berpikir di tahun yang baru ini nanti mereka semakin banyak menghadapi pergumulan-pergumulan. Ini sikap yang pertama, saudaraku yang terkasih. Sikap yang kedua, ada orang yang begitu bersemangat, begitu optimis ketika memasuki tahun yang baru. Karena apa? Karena mereka berpikir di tahun yang baru ini mereka akan banyak mendapatkan berkat, banyak mendapatkan anugerah, lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Atau ketika tahun 2023 mereka merasa bahwa usaha-usaha mereka belum berhasil, mereka belum mendapatkan kesuksesan, dan ketika tahun yang baru ini mereka akan menerima kesuksesan yang luar biasa. Sehingga mereka selalu optimis, mereka yakin dengan tahun yang baru ini berkat-berkat yang mereka terima juga akan baru dan luar biasa. Nah, saya mau bertanya bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti sapaan teduh kita pagi ini. Apakah kita merasa cemas, takut, khawatir? Atau yang kedua, kita merasa optimis, kita merasa yakin tahun ini adalah tahun yang penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat-berkat yang akan melimpah dalam kehidupan kita. Di dalam kitab 2 Korintus ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan mengingatkan kita juga pada saat ini bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang telah dianugerahkan status baru sebagai orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan yang datangnya dari Kristus. Kita tidak lagi hidup untuk dunia, tetapi kita hidup untuk Kristus. Sebagai ciptaan baru, tentu saja cara berpikir kita harus selalu diperbaharui oleh Kristus. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang mengalami berbagai musim, berbagai situasi dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita akan menghadapi kegagalan, mungkin saja kita akan menghadapi keberhasilan. Saudaraku, kita tidak mendoakan agar kegagalan itu jauh dari kita atau keberhasilan itu selalu dekat dengan kita. Tetapi apapun yang ada di depan kita, baik keberhasilan ataupun kegagalan, kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena kita tahu ada Kristus yang akan selalu menolong kita, yang akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Sehingga ketika kita mendapatkan kegagalan, kita selalu diberikan kekuatan, kita selalu diberikan semangat untuk mampu mengalahkan kegagalan itu, tantangan-tantangan itu dengan kuasa yang datangnya dari Kristus. Kita tidak takut menghadapi tantangan, bahkan ketika tantangan itu datang, kita semangat untuk menghadapinya, bahkan mengalahkan berbagai tantangan itu. Ketika ada keberhasilan yang kita terima dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi tinggi hati, karena kita percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita terima dan harus kita wujudkan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita menjalani hari yang baru, di tahun yang baru ini, jangan lupa, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia. Seperti Dia menyertai kehidupan kita di tahun 2023, Tuhan juga akan menyertai kita di tahun 2024. Oleh karenanya, ketika kita membuat sebuah perencanaan, program-program di tahun yang baru ini, ingat bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk merealisasikan semua program-program. Dan kita yakin di dalam Tuhan, apa yang kita rencanakan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan yang memberkati. Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas firman yang kami dengarkan pagi ini. Kami sungguh-sungguh yakin bahwa kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus yang senantiasa Engkau perbaharui, Engkau berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk tetap dapat menghadapi segala tantangan, rintangan dengan iman di dalam Kristus. Sehingga tantangan dan rintangan itu dapat kami hadapi dan dapat kami kalahkan. Demikian juga Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan
di dalam menjalani tahun yang baru ini. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan kekuatan sehingga dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Kami tidak tahu begitu banyak tantangan dan rintangan yang akan kami hadapi di tahun yang baru ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, kekuatan bagi kami untuk menghadapinya. Oleh karenanya Bapa, berikanlah hikmat bagi kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam berbagai program, di dalam berbagai kegiatan, perencanaan-perencanaan yang kami persiapkan secara pribadi, lepas pribadi. Kami juga mau berdoa di tahun yang baru ini agar setiap anak-anak Tuhan memiliki komitmen yang baru untuk semakin setia, hidup berpengharapan, dan beriman hanya kepada Kristus. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat gereja Tuhan. Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua diaken, dan emeritus, agar mereka dapat semakin bersukacita di dalam melakukan segala aktivitas pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini banyak mengalami pergumulan, banyak menghadapi masalah-masalah, bahkan duka cita, bahkan penyakit yang mereka derita. Kami berdoa Tuhan yang mendatangkan pemulihan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang memberkati kita. Selamat tahun baru. Shalom, mejua-jua.